Raja Tentara Bayaran. Bab 147. Setelah mengambil keputusan, Shen Lian memulai proyek mengubah lengan kanannya. Dengan Yi Jinjing, serangkaian latihan yang matang, proses temper Shen Lian benar-benar tidak berbahaya. Kesulitan sebenarnya adalah waktu untuk memulihkan kekuatan internal. Setelah dengan cepat menghabiskan seluruh energi internalnya, Shen Lian hanya dapat bermeditasi dan pulih lagi dan lagi. Ketika pemulihan energi internal selesai, dia mulai melemahkan lengan kanannya lagi, lengan kanan selangkah demi selangkah. Dalam proses yang berulang ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Wu Yilian dan Zhao Hongyu menemukan sesuatu yang aneh ketika mereka membuka pintu. Dulu, setiap kali mereka keluar, mereka akan melihat Shen Lian berlatih Tai Chi di depan pintu kamar tamu, tetapi hari ini mereka tidak melihat siapapun. Kalau tidak, apakah kamu melihat Shen Lian? Wu Yilian, yang menyadari kelainan tersebut, melihat sekeliling dan kemudian bertanya kepada Zhao Hongyu. Tidak, saya baru saja bangun. Awalnya saya ingin belajar dari kerja keras Shen Lian dan berlatih tinju bersamanya, tapi dia benar-benar berhenti berlatih hari ini. Zhao Hongyu mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya, lalu menunjuk ke pintu Shen Lian. Dia seharusnya tetap berada di dalam kamar. Mungkinkah dia sedang mengasingkan diri karena kompetisi dengan Hua An akan segera dimulai? Seharusnya tidak demikian. Apa gunanya mengasingkan diri akhir-akhir ini? Lebih baik berlatih tinju. Saat dia berbicara, Zhao Hongyu berjalan menuju pintu Shen Lian dan mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu. Tepat ketika jari-jarinya hendak membentur pintu, Zhao Hongyu tiba-tiba menghentikan gerakannya. Bagaimana kalau ini benar-benar retret? Lupakan saja, biarkan saja. Ayo ke aula depan dulu untuk melihat siapa lagi yang datang tadi malam. Zhao Hongyu tidak pernah menjadi orang yang gegabah. Meskipun dia masih tidak tahu bagaimana situasi Shen Lian, tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensi dari mengganggunya secara gegabah. Dibandingkan dengan mengambil risiko mengganggu keberuntungan Shen Lian, Zhao Hongyu lebih memilih untuk mengabaikannya. Baiklah, ayo pergi dulu. Wu Yilian mengangguk, lalu pergi bersama Zhao Hongyu dan pergi ke aula utama Loyanmen yang ramai. Dunia adalah tempat yang rumit. Meskipun satu sekte seperti Shen Lian tidak begitu manusiawi dan canggih, bagi anak-anak dari keluarga bangsawan seperti Wu Yilian dan Zhao Hongyu, seringkali, meskipun mereka tidak mau, mereka harus menjaga keluarga. Menjalin hubungan dan pergi bersama mereka. Meskipun terdengar norak untuk mengatakan bahwa beberapa orang memiliki hubungan yang baik, kenyataannya tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Setelah berurusan dengan orang-orang seni bela diri dari berbagai sekte sepanjang pagi, Wu Yilian dan Zhao Hongyu datang ke pintu Shen Lian lagi. Melihat tidak ada gerakan seperti di pagi hari, Wu Yilian dan Zhao Hongyu menjadi sedikit khawatir. Ketika orang-orang seni bela diri biasa sedang mundur, mereka berharap memiliki teman yang kuat di sekitar mereka untuk bertindak sebagai pelindung. Bahkan jika mereka tidak dapat menemukan pelindung yang cocok, mereka setidaknya harus memberitahu seseorang yang mereka kenal dengan baik agar orang tidak mengetahuinya harus khawatir. Tapi sekarang Shen Lian tidak hanya tidak menyapa, tetapi juga diam sepenuhnya. Bagaimana mungkin Wu Yilian dan Zhao Hongyu tidak khawatir? Tidak, aku tidak yakin apakah ada orang di ruangan itu. Yilian, bisakah kamu merasakannya? Dengan kekhawatiran di hatinya, Zhao Hongyu menggunakan kekuatan internalnya dan ingin sekadar memeriksa ke dalam ruangan. Namun, dia menemukan bahwa kamar Shen Lian sepertinya dibungkus dengan semacam kekuatan internal, menghalangi pemeriksaan Zhao Hongyu. Saya juga tidak bisa merasakannya, tetapi situasi saat ini cukup untuk membuktikan bahwa Shen Lian memang sedang mengasingkan diri. Wu Yilian berkata sedikit tak berdaya. Faktanya, dia dan Zhao Hongyu memikirkan hal yang sama. Manfaat retret Shen Lian sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya dalam 3 hari, jika dia dapat membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya melalui meditasi terus-menerus, maka akan ada banyak orang di mana-mana dunia. Apakah Anda ahli memurnikan ki dan bertransformasi menjadi dewa? Hei, kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang pengasingan, itu seperti. Yilian, kamu pergi dan istirahat, aku akan melindungi Shen Lian. Setelah mengeluh tanpa daya, Zhao Hongyu meminta Wu Yilian untuk kembali ke kamar. Cukup bagi satu orang untuk menonton masalah perlindungan hukum. Meskipun tidak ada cara untuk mengetahui situasi spesifik Shen Lian, melalui penghalang ini yang memblokir kekuatan internal, Zhao Hongyu mereka juga dapat menyimpulkan secara kasar apakah Shen Lian membutuhkan bantuan. Dengan cara ini, Zhao Hongyu dan Wu Yilian mulai bergiliran melindungi Shen Lian.
Selama periode ini, Biksu Mingjue datang sekali. Selain mengenang Zhao Hongyu, dia juga mengungkapkan bahwa Guru Yuanhui lah yang memintanya untuk datang. Faktanya, Guru Yuanhui sudah menduga bahwa Shen Lian akan mundur ketika dia kembali, jadi dia secara khusus mengirim Mingjue untuk melihat apakah ada sesuatu yang dia perlukan bantuan. Sekte Loyan saat ini sedang berada di tengah-tengah kompetisi seni bela diri, dan ada banyak orang di seluruh sekte. Matanya campur aduk, langkah Guru Yuanhui tidak hanya mengirim tenaga tambahan ke Zhao Hongyu dan yang lainnya, tetapi yang lebih penting, itu sebenarnya niat dari dalam. Semua orang tahu bahwa Tai Jimen dan Wudang memiliki semangat yang sama. Sekarang Guru Yuanhui telah mengirim murid-muridnya sendiri untuk datang melindungi Shen Lian. Artinya sudah jelas, yaitu memberitahu para pahlawan dunia secara halus cara Shaolin sekarang juga merupakan sikap yang sangat mendukung Shen Lian dari Sekte Tai Chi. Meskipun para pejuang yang mundur tidak akan terobsesi dengan sedikit pun masalah, mereka tidak dapat menahan terlalu banyak gangguan. Shen Lian baru saja menyinggung penyihir kecil terkenal Murong Yingxia, dan ditambah dengan konflik dengan Hua An, tidak ada jamin tidak akan ada masalah selama retret. Orang-orang Xiao Xiao datang untuk menimbulkan masalah. Dengan Mingjue di sini, dia pasti bisa semakin menakuti orang-orang ini. Benar saja, sejak Mingjue muncul, jumlah mata yang memperhatikan Zhao Hongyu dan halaman mereka tiba-tiba berkurang banyak. Dengan hanya keluarga Zhao dan Wu, orang-orang seni bela diri ini mungkin tidak perlu takut apapun, ditambah Tai Chi identitas sekte secara alami dapat membuat mereka yang memiliki latar belakang kurang kuat mundur meski mengalami kesulitan. Sekarang ada Shaolin lain, hasilnya sangat berbeda. Bahkan jika dia adalah keturunan langsung dari 8 sekte besar, dia harus berpikir 2 kali sebelum memprovokasi Shen Lian lebih sekarang. Usus saya membiru. Jika dia tahu bahwa hubungan antara Shen Lian dan Tuan Yuanhui begitu baik, dia tidak akan gegabah memberikan tantangan kepada Shen Lian apapun yang terjadi. Meskipun sekte Taiji dan Wudang memang terkait, Shen Lian jelas masih pemula, jika tidak, dia pasti sudah lama mengikuti sekte Wudang ke Loyanmen, dan persaingan antar junior tidak berbahaya sejak awal. Hua An hanya ingin membantu Murong Yingxia menemukan ketika saya kembali ke tempat kejadian, saya tidak memikirkan apa yang harus saya lakukan padanya. Bahkan jika saya mengalahkan Shen Lian, itu tidak akan membuat klan Wudang marah. Tapi situasi saat ini jelas telah mengalami beberapa perubahan halus. Tindakan Guru Yuanhui dimulai tepat ketika Hua An hendak bersaing dengan Shen Lian. Jika dia datang untuk bertarung saat ini, bukankah dia tidak menghormati Guru Yuanhui? Bab 148. Disinilah Hua An benar-benar berjuang. Kalian pasti tahu kalau fans Murong Yingxia sangat antusias saat ini, menunggunya mengambil tindakan hingga membuat Shen Lian terlihat jelek. Jika pertarungan ini berhenti begitu saja, hasilnya bisa dengan mudah dibayangkan. Jika Shen Lian gagal muncul di tempat kompetisi pada waktu yang disepakati, semua orang pasti akan datang bertanya mengapa dia gagal datang. Bagaimana seharusnya Hua An menghadapi dirinya sendiri saat ini? Apakah kamu akan mempermalukan Shen Lian dengan semua orang? Mereka boleh menyemprotkan sebanyak yang mereka mau, tapi Hua An tidak bisa. Setiap orang dapat sepenuhnya mengabaikan wajah Guru Yuanhui. Alasannya sangat sederhana. Orang yang membuat tantangan adalah Hua An. Bahkan jika Tuan Yuanhui marah dan ingin membela Shen Lian, itu pasti Hua An. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya Guru Yuanhui, dia tidak mungkin menghukum semua orang yang berbicara tentang Shen Lian, bukan? Berpikir untuk membiarkan para penggemar bodoh itu memarahinya, tetapi harus menanggung kesalahan terakhirnya sendiri, Hua An merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Jika dia tahu apa maksud Tuan Yuanhui, Hua An tidak akan pernah menjadi orang yang suka pamer. Tentu saja, tidak ada gunanya sekeras apapun perjuangan Hua An sekarang, karena segala sesuatunya tidak lagi berada dalam kendalinya. Terlepas dari apakah Shen Lian datang atau tidak, Hua An pasti tidak akan absen dari pertarungan ini. Bagaimana dia bisa mengambilnya kembali? Jika Hua An bisa mempermalukan orang ini, faksi Huasan tidak boleh mempermalukannya. Kakak, Tuan memanggilmu. Tepat ketika Hua An merasa cemas seperti semut di panci panas, Hua Tong tiba-tiba berlari dan memberitahunya bahwa mentornya, pemimpin sekte Huasan, Ge Yinghao, sedang mencarinya. Setelah menerima pesan dari adik laki-lakinya, Hua An tidak berani mengabaikannya dan bergegas menemui tuannya. Guru. Sesampainya di depan Ge Yinghao, Hua An dengan hormat memanggil guru, dan kemudian diam-diam berdiri di samping, menunggu untuk mendengarkan ajaran gurunya. Apa yang biasanya guruku ajarkan padamu?
Kamu harus tenang dan tenang saat menghadapi masalah. Lihatlah tampangmu yang kewalahan. Bagaimana kamu bisa memikul tanggung jawab berat Sekte Huasanku di masa depan? Begitu dia melihat Huaan, Ge Yinghao yang terkenal ketat menjadi marah. Sebagai murid pertamanya, Huaan bisa dikatakan sebagai pilar sekte di masa depan, tapi sekarang dia secara impulsif mengeluarkan surat tantangan kepada orang lain bahwa dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia bahkan terlihat bingung, yang mana itu hanya memalukan bagi dirinya sendiri. Pelajaran yang diajarkan oleh sang guru adalah bahwa muridnya tidak boleh mengacaukan posisinya. Setelah mendengar omelan Ge Yinghao, Huaan segera menyadari kesalahannya, segera menenangkan diri dan menyesuaikan mentalitasnya. Huff, kamu ada di dunia, dan kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Di mana kamu sekarang? Kamu berani mengirim surat tantangan secara acak kepada orang-orang. Keterampilan Shen Lian tidak sebaik milikmu, tetapi di antara para pahlawan muda generasi yang sama, kamu berani mengatakan bahwa kamu adalah yang nomor satu. Biksu muda Mingjue dari Shaolin, Zhang Chao dari Wudang, dan Yang Sue dari Mei, mana yang tidak lebih baik dari Anda? Mengapa orang tidak pergi ke Sekte Tai Chi dan Anda, dengan setengah kapasitas Anda, ada di sini untuk melawan orang lain? Dan dari apa hasilnya? Pada tahap selanjutnya dari latihan kekuatan internal, jika Anda mengalahkan seseorang yang baru saja keluar dari dunia selama beberapa bulan, apakah kemenangan dihitung sebagai kemampuan Anda? Memang benar umurmu sama, dan memang benar skillmu lebih tinggi darinya, tapi bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu memiliki skill yang lebih tinggi darinya, kamu harus menghajarnya. Selain permusuhan dan permusuhan, saya tidak melihat manfaat apapun sama sekali. Ge Yinghao berbicara dengan fasih. Jelas sekali, pemimpin Sekte Huasan memiliki nada pragmatis baik di dalam maupun di luar perkataannya. Memang, Ge Yinghao adalah orang yang realistis, dan prinsipnya dalam melakukan sesuatu adalah melihat sesuatu dengan jelas akibatnya, dia bertekad untuk tidak melakukan bisnis yang merugi. Sekarang muridnya telah menempatkannya dalam dilema seperti itu, dia benar-benar marah. Ya ampun, bukankah Xiao Anzi mencoba membela Yingxia? Shen Lian itu, yang bisa membuat penyihir kecil itu begitu marah ketika dia pertama kali memasuki dunia, jelas bukan orang baik dan beriman. Biarkan Xiao Anzi menggosok semangatnya hilang. Itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Melihat Ge Yinghao semakin marah, adik laki-lakinya Ge Yingji mau tidak mau mulai membujuknya. Hanya kamu yang bisa melindunginya. Ge Yinghao menatap kakaknya dengan marah dan berkata. Huaan juga memiliki Hua Tong, seorang murid dari kasta Hua. Dia dikatakan sebagai murid dari Sekte Huasan, namun sebenarnya dia adalah anak yang diadopsi oleh Ge Yinghao bersaudara meskipun dia mengatakan bahwa dia bukan anak kandungnya, perasaannya tidak jauh berbeda. Sebagai pemimpin, Ge Yinghao secara alami harus mengesampingkan rasa kasihannya dan memperlakukan semua orang dengan setara, tetapi dia selalu terganggu oleh penampilan Ge Yingji. Tapi kakak Yinghao tidak punya pilihan. Sebagai pemimpin dan guru, dia tidak bisa bertengkar dengan saudaranya sendiri di depan muridnya, bukan? Huaan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir sekarang. Karena Shen Lian dari Sekte Tai Chi telah mengasingkan diri, kamu cukup menunda kompetisi sampai dia keluar dari pengasingan sebelum berkompetisi. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa melakukannya lebih dari itu. Tuan Yuanhui tidak akan menyalahkanmu karena bergosip tentangmu. Sebenarnya, jika mereka tidak mengasingkan diri, saya rasa guru Yuanhui tidak akan mempedulikan masalah ini. Biksu tua itu suka membicarakan hal-hal sembarangan sepanjang hari. Dia tidak mau repot-repot melihat lagi hal-hal yang ada di sana. Kalian anak muda. Ge Yinghao memberitahu Huaan solusinya. Karena tidak ada cara untuk menghindarinya, maka hadapilah secara terbuka. Selama semuanya dilakukan dengan baik, itu akan dianggap sukses. Murid mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata gurunya, mata Huaan berbinar, dan dia berpikir bahwa Jiang masih tua, dan guru itu memang jauh lebih berpengalaman daripada dirinya sendiri dalam menangani berbagai hal. Memang benar dialah yang mengajukan tantangan ke kompetisi seni bela diri, tetapi menunda waktu karena mundurnya Shen Lian dapat sepenuhnya menghapus pendapat orang lain dan memperjelas bahwa dia dan Shen Lian bersaing untuk seni bela diri. Meskipun ini bukan apa yang sebenarnya Anda pikirkan di dalam hati, itu sudah cukup jika masuk akal di permukaan. Siapa yang peduli dengan siapa Anda menaruh dendam? Apa yang dilihat semua orang hanyalah kesenangan. Tepat ketika Huaan bersiap untuk menunda kompetisi, Shen Lian Zeng sampai pada saat kritis untuk menenangkan tubuhnya. Shen Lian,
Yang tidak tahu berapa banyak energi internal yang telah dia gunakan, lengan kanannya telah banyak berubah dari biasanya. Seluruh tangan kanannya kini memancarkan cahaya warna-warni, terkadang berubah menjadi merah cemerlang, terkadang bersinar cahaya putih dan terlihat sangat ajaib. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, Shen Lian menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. Dia sudah lama tidak merasakan kelelahan seperti ini. Pada saat ini, telapak tangan kanan Shen Lian telah menyelesaikan temper. Selanjutnya, dia akan mulai dari pergelangan tangan kanannya dan meluas ke seluruh lengan lagi. Shen Lian tiba-tiba saya mendengar teriakan dari luar pintu. Bersambung.